kan sebelum syuting aku tuh lagi honeymoon ke Bali. Iya. Nah, jadi ada momen mereka reading tanpa aku. Dan scene itu di-readingin tanpa aku. Padahal scene itu fokusnya di aku. Anjing. Di 5 take pertama mereka masih ketawa-ketawa. Udah masuk take ke 10, 11 mereka udah kayak memang nggak bisa kayak gitu. Jadi Bene lagi reading film untuk graduating sama Reza Radian ya selanjutnya ya? Iya, dia karakternya jadi Bene. Aku jadi Reza Rahadian. Kami tukaran. Karena level keaktoran kan udah sama ini kan. Wow, udah action ya? Kenapa ragu anjing? Host ragu. Jiper bro, Wih, jiper tamu ini bro. Di saat kita syuting, ada Pak Mumu datang mengantarkan minuman yang luar biasa. Pak Mumu dicari loh warga waras di grup tele. Iya. Ini band namanya Pak Mumu. Pak Mumu. Halo Pak Mumu. Dulu dia juga bikin film, Ben. Oh, apa judulnya? Apa judulnya Pak Mumu dulu? Oh, ketawa judulnya. Iya, ketawa. Agak susah ngetiknya itu ya. Agak susah tuh. Apalagi ketawa sekarang kan bukan WKWK, tapi MK. MK anjing. Pak Mumu, terima kasih. Silakan Pak Mumu, terima kasih Diajak minumannya. ngobrol, cabut aja. Bro, padat jadwalnya doi. Iya, Bang. Iya. Tapi di saat kita syuting ini kita syuting sore sekitar jam 5. Tadi siang sudah diposting oleh teman-teman 7,7 statusnya ya. 7,7 statusnya. Ini tayang kita kemungkinan kapan nih? Bulan puasa ya? Bulan puasa 2026. Enggak dong, enggak. Dong, kelamaan dong. Itu nanti udah ada lagi agak lain episode terbaru kalau udah Wih, gitu. amin. Itu agak lain udah masuk Netflix yang pertama. Lah pasti kalau itu mah tinggal nanti dijual. Iya. Tapi tahu nggak Ben, semenjak kalian jadi manusia silver, standar manusia silver sekarang berat. Ben. Berat ya? Berat. Harus punya penonton dulu 7 juta baru bisa diterima. Enggak, denger-denger katanya sejak kalian jadi manusia silver, itu banyak yang minta foto manusia silver yang di pinggir Oh jalan. iya, dikira kami. Kalian. Logis sih. Aje Benedion, warga waras. Bro, sahih sineas. Filmnya. Nah, dari menulis skrip dulu. Menulis Warkop. grup Warkop DKI ini, Warkop Bos. DKI. 6 juta lebih. Ya, 6,8 sama 4, berapa gitu. 10 lebih 10, total. Film horor apa? Susana bernapas Susana. dalam kubur. Berapa itu? 3,3. Gusa. Posisi sutradara itu di film pertama Ghostwriter. Ghostwriter pertama. Itu berapa? 1.100.000. Ya, 1 juta semua. Film kedua Ngeri-ngeri sedap. 2.800.000. Anjing. Bermain. Pertama film di Comic 8. Comic berapa juta? Comic 8 waktu itu kok nggak salah 1 juta berapa 1 gitu. juta 800. 1.400.000 Oh, apa? Yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Terus apa lagi setelah Comic Cek toko sebelah. Berapa juta? 2,6. Abis itu Abis itu agak lain. berapa sekarang posisi 7,7. Bene apa itu penonton ratusan ribu Dion? Anjing, respect bro, Ganti nama. respect bro. Respect. Tapi masih ada yang ratusan ribu. Apa? Ada kemarin film ketiga aku Ganjil Genap. Oh iya ganjil Ratusan genap. ribu. Iya, tapi Itu mah kayak lu liburan aja ya. Dibayarnya 7 juta langsung bro. Gokil. dan terlihat kan muka-muka sangat bahagia. Oh ada, kelihatan ya? Ih, kelihatan kali Ben. Katanya lu sekarang sekamar sama Pak Parwes. Tidur bareng ya. Terlihat kemarin lihat Oki waktu di Cing Abdel juga. Oh ngeliat. Kan, aku nonton. Apa yang beda dari Oki? Kalau Jegel sama Boris belum muncul kan di Iya. pod. Tapi yang terlihat dari mereka berdua ini adalah muka sumringah. Sumringah. Bukan gitu ya. sekedar sebagai pemain warga waras, karena mereka menikmati uangnya karena invest. Kalau Oki mungkin lebih kontras itu, karena dulu kan pemarah, kriminal gitu kan, mukanya pasti seram. Gitu kan. Kalau Sekarang sekarang? senyum-senyum. Iya. Karena tabungannya mulai penuh. Tapi ini film pertama kau yang mulai belajar ikut invest ya?
Atau Enggak, sebelumnya aku apa? sebelumnya udah invest di Jatuh Cinta Seperti di film-film. Wah, itu juga pecah. Iya, Itu berapa? Itu 600.000, 650.000. tapi monumental karena film pertama hitam putih kan. Betul. Terus temanya bukan populer. Iya, cuman ternyata balik modal dan untung. Gitu. Balik modal dan untung ya untung berarti. Untung, Iya. nggak usah balik modal. Enggak, soalnya bilang balik modal. Aku tuh waktu sebelum tayang udah mikir, wah ini kalau nggak balik modal, yang penting namaku udah jadi co-executive producer gitu. Udah ngejar itu Iya, doang iya, gitu. iya. Udah bangga gitu. Kayak untung. Untung. Ih. Nah, waktu agak lain kan ini mungkin kita bedah kalau penonton ceritanya agak lain nggak usah kita bedah, tapi Iya. cerita di balik dari proses sebelumnya aku pengen tahu. Pas pertama kau ditawarin untuk ikut invest, yang kalian pikir apa pertama? Yakin ini mah untung ini. Kita tanya dulu, lu yang punya ide untuk invest atau ditawarin Iya, atau invest? ditawarin. Waktu kan sebelum film agak lain sudah ada Jatuh Cinta Seperti di Ya, film-film. Aku udah bilang, kok aku pengen ikut invest gitu. Nah, waktu agak lain, aku sebenarnya udah punya niat untuk ikut invest. Oke. Tapi sebelum aku ngungkapin Terucap. niat itu, Koerna sudah bilang, dibikin film agak lain, tapi kalian 4 wajib ikut invest. Katanya. Wajib, diwajibkan. Wajib gitu. Oh. Supaya kami promonya niat kali ya. Karena ada uang sendiri di sana. Udah invest pun jegel pun nggak pernah promo, Iya, apalagi nggak makanya. invest. Dia tahu. Jadi kalian bayang. Binanang Iya. 4 ini kalau nggak invest. Jadi bisa kalian bayangkan, berarti fee-nya Jegel di film yang lagi syuting ini lebih besar daripada yang invest. Anjing, jadi anjing. Iya, makanya dia sampai tetap ninggalin kan berarti di sana lebih gede jangan-jangan. Masuk akal sih, Masuk akal. Tapi kalau sifat wajib itu kan mungkin di kau karena kau udah rencana jadi nggak Iya, masalah. Yang nggak 3 masalah. lain kan belum pernah kan 3 lain. Belum. Mereka takut nggak? Takut, makanya komposisinya jadi nggak sama. Oh. Kan Ko Ernest bilang, kalian itu punya ruang untuk invest segini, sekian persen. Kalau dirupiahkan segini. Gitu. Nah, itu kalian obrolin aja gimana pembagiannya. internalnya. Paling besar siapa? Kau. Tahu. Enggak lah. Sebenarnya nggak beda-beda jauh juga. Cuman aku sama Boris lebih besar lah daripada Jegel sama Oki gitu. Tapi beda-beda tipis. Meyakinkan mereka gimana? Kan pasti kan ya apalagi film lah ya, maksudnya Ya, kalau ini resikonya kita besar. Aku udah jelasin waktu di Jatuh Cinta Seperti di film-film nih laporannya Angkanya. nih. Masa nggak tertarik? Gitu. Jadi Langsung mereka juga. mereka. Terus mereka nanya, Ben, tapi ini kita gimana nanti filmnya? Udah aku bilang, sejelek-jeleknya agak lain, kita kan punya pasukan bermarga. Iya. Paling nggak mungkin rugi, aku bilang. Balik modal seburu-burunya balik modal, aku bilang gitu. Jadi mereka yakin. dan itu batasnya, maksudnya hitungan di penonton keberapa BEP itu udah ada ya? Udah ada. Dan itu Waktu dari angka itu udah kebayang. Udah ini kebayang, gitu. pasukan bermarga kan pendengar podcast berapa, penonton YouTube berapa, kita udah bisa berhitung. Nggak mungkin rugi, aku bilang. Iya. Seburu-burunya balik modal kok ini. Iya. Berarti rasa deg-degannya lebih deg-degan ini daripada lu pas nggak invest ya? Maksudnya pemain biasa atau... Ya jelas. Makanya dilihat kan kami promosi kan rajin sekali kan. YouTube siapapun kami datangi. Ayo kita promo. Ada uang kami di sana. Dan ini warga waras, jangan bayangin investnya masih juta 2 juta ya. Beda. Kebayang berapa investnya sampai 4 orang ini mau kan? Bayangin itu yang banyak itu yang promo. Biasanya kan promo itu diurusin yang namanya publicist. Iya. Publicist itu yang mempublish filmnya Iya, lah. iya, iya. Ada banyak promo itu nggak publicist yang minta. Misalnya kayak ke Andre Taulani, kami yang japri. Andre, tolong kami. Kami mau promo. Gitu. Anjing kelihatan banget dari kata-katanya. Wah, invest nih orang. Nggak mau rugi. Ya, kayak ke YouTube siapa lagi ya? Kayak ke podcast seminggu kami yang japri. Terus aku ke YouTube siapa ya yang aku sendiri. Pokoknya adalah yang Jegel gerak sendiri, Iya. Boris gerak sendiri. Boris juga bilang waktu ke plus 26 perlu emang promo ke plus 26 perlu. Makanya ada yang kami promo ke plus 26. Aku lihat Semua aja. channel ayo kita promoin gitu. Anjing, tapi emang terbayar ya? Maksudnya happy-nya, kau bentar dari yang jatuh cinta dulu pertama. Ya. Secara bisnis beda lah kalau kita secara seniman kan kita mikirnya Betul. kreatif aja, kita nggak ada pertimbangan anjing ini gimana dan Iya. angkanya juga nggak kecil kan. Iya. Kau pasti pas itu
ya gimana nih sampai akhirnya mulai kerasa ayam di hari keberapa? Penonton tayang berapa ke tuh? hari ke bentar. Mungkin hari ke-10 apa? Anjing lumayan ya. Ya yang udah kayak tapi misalnya 5 hari pertama udah tahu arahnya kan. Oh, iya, iya. Nah, ini udah ini mah pasti udah untung nih gitu. Dari pertama kau invest sampai ke tayangan tuh jeda berapa lama? Wah, lama. Wah lumayan. Setahun. Memang makanya istri juga kayak suka ngomel. Ngomel gimana? Iya, kan kayak di mana uangmu? Aku udah invest. Kapan bisa diambil? Ya tunggu tayang lah. Karena aku investnya sebelum nikah. Jadi waktu sebelum nikah kan ditanya berapa saldomu segini. Pas udah nikah mana saldomu itu? Di film. Nggak bisa diambil gitu. Warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Setahun lama juga, Wak. Lama. Deg-degannya kan pasti nggak bohong Pasti. kan. Tapi kan ngelihat kayak gini, istri jadi lebih percaya lagi, Ben, invest lagi lah, invest lagi. Sekarang dia bilang aku mau ikut. Daripada arisan, investnya aja kan. Sekarang dia bilang kapan lagi kau invest? Anjing. Belum akhirnya berhasil invest pertama di film. Invest pertama di Jatuh Cinta Seperti Film-film. Kenapa pertama kau yakin di film itu pertama kali? Sebenarnya ragu juga aku sebenarnya. Jadi waktu itu Ko Ernest bilang, Ben, ada skrip ini bagus sekali mau masuk Imaginary. Coba kau baca, gimana menurutmu? iya. Aku bacalah skenario Jatuh Cinta Seperti di film-film itu. Menurutku bagus sekali, benar-benar bagus. Aku bilang, kok aku pengen terlibat, gimana ya caranya? Dia bilang, kami sih lagi nyari investor. Terus, ya aku tanya, nggak ada cara lain kok? Maksud lu terlibat tuh sutradara atau apa lagi? Atau apa lah kayak gitu, Iya, atau iya. apa produser kreatif atau apa gitu, supervisi apa gitu. pengen Nggak investor terlibat. banget kok. Iya, gitu ya. nggak ada lain sih, cuman itu kesempatannya katanya. Terus ya udah aku bilang ya udah kok aku pengen terlibat. Terus dia bilang, kok nggak takut rugi? Kayaknya rugi untuk proyek kayak gini nggak apa-apa karena ada nama di Iya, kredit iya, title iya, itu iya. membanggakan Iya, gitu. benar. Jadi waktu itu sebenarnya sama istri juga udah aku bilang kayak sebulan sebelum tayang nanti kalau rugi jangan marah ya gitu udah gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan udah lihat filmnya bagus kan. Ada nama aku di sana udah aku bilang gitu. Oh, istri ikut sempat screening film pas sudah jadi preview gitu. Iya, Oh, dia iya. udah lihat lah. Terus udah aku ceritain juga Ya, kan betapa kerennya nanti film itu gitu. Jadi dia kayak ya semoga lah nggak rugi-rugi banget. Iya. Paling nggak rugi-rugi 10% lah, Iya, 20%. Karena istri tuh nggak peduli kalau misalnya lu cuman beli nama doang ke produser, dia nggak peduli kan? Iya, Untung ya, untung. makanya. Kalau buat lu mah ini kebanggaan. Iya, buat dia kan lebih penting ekonomi rumah tangga. Berarti yang agak lain dia mulai invest nggak? Kenapa? Yang agak lain ini dia mulai invest. Belum. Setelah agak lain baru dia bilang, kapan lagi nih invest gini? Lucu banget. Nah, terus pas kau lucu tuh pengen ditawarin investor pasti belum tapi kau udah kebayang ya kira-kira budgetnya habis seberapa? Udah tahu, udah kebayang. Terus Tapi belum gocap sama Kornes slotnya segini peluangnya. iya, aku udah bilang, oke kok kalau memang maksudnya aku bisa invest ya udah aku ikut deh gitu. Terus Dan dia kau bilang mampunya aku segini. iya, ya? aku udah bilang aku maksimal punya duitnya segini. Terus dia ditanya, emang tabunganmu berapa? Ya segitu. Itu full tabungan. Batak bro. Penjudi. Batak. Nggak buang. Ini ku info sama kalian ya. Ya. Ko Ernest sama Dipa dari awalnya tuh nggak pengen ikutan invest. Oke. Cuman karena nggak nemu investor lagi, akhirnya mereka kayak Bene aja berani. Masa kita nggak berani? Akhirnya mereka ikutan invest. Dia tuh kayak temen yang kan dia mentalnya judi nih, kayak pasti feelingnya kuat Iya. sih. Makanya sekarang teman-teman aku tuh udah nanya, udah bilang, Ben, kau mau invest di mana lagi? Biar aku tahu ikut di mana. Gitu. Feelingnya bagus. Anjing. Yang satu Batak, yang satu Cina. Nggak mungkin. Nggak. Pas bro, pas Itu banget bro. makanya. Insting bro, insting. Dan akhirnya, film pertama langsung. Tapi bisa dibilang ya kau puji Tuhannya langkah kau tuh termasuk yang luar biasa ya. Iya, nggak direncanakan, nggak pernah dititi ke sana. Iya, gitu. terus ya bisa dibilang
aku nggak bisa, maksudnya bukan bilang nggak pernah gagal ya, cuman maksudnya stepnya tuh lumayan enak ya Ben ya, tiap langkah kau tuh ya, Iya, dari makanya. mulai Ya pasti ada lah gagalnya, Pastilah. tapi entah kenapa mungkin takdir Tuhan juga lebih banyak jalan lancarnya lah daripada Iya. gagalnya. Tapi terkadang ya keberhasilan itu justru untuk orang-orang yang tidak merencanakan. Kayak lu kan tadi tidak merencanakan untuk invest. Berarti kalau pengen berhasil, momennya adalah kayak gitu. Kata-katanya harus sama. Aku pengen terlibat nih di sini. Bisnis apapun lah ya. Iya. Aduh apa ya? Butuh investor. Invest langsung itu, yakin untung. Tapi pastiin dulu punya duitnya ya. Niat ada nggak ada duitnya Iya, kan juga nggak sama bisa. pastiin juga circle-nya itu tuh Iya, circle yang benar. bagus. Iya, Jangan- iya. Kan banyak juga yang kamu invest nggak dikasih Iya, duit iya, dia iya. lari. Iya, Banyak, banyak, iya, iya, banyak juga yang bahaya gitu. tuh kayak gitu. Gue jadi menarik juga kalau invest di film itu berarti dia membuka sebenarnya untuk investor-investor ya. Kayak baru di Imaginary ya, ada Sebenarnya Semua banyak kok. PH-PH kecil ya. Kalau Iya. PH besar itu rata-rata si yang punya itu sudah Punya secara modal. ekonomi Kuat. mapan gitu Ah. kan. Anggaplah misalnya PH-PH seperti Falcon Picture. Nggak mungkin lagi Nggak dia. mungkin. Ah, itu Nah, nggak. Iya, iya. Tapi kan sebenarnya banyak sekali filmmaker yang pengen apa ya, membuat film tanpa intervensi kreativitasnya masing-masing gitu, Oh, sehingga oke. banyak yang akhirnya mereka nyari investor sendiri, Iya, bikin iya. PH kecil-kecil sendiri supaya mereka bisa bikin film apa yang mereka mau gitu. idealis. Idealis. Boleh nanya minimal invest di film tuh berapa Ben? Minimal. Tergantung PH-nya sih, setiap PH beda. Kalau kayak misalnya film Indonesia itu kan rata-rata bikinnya range-nya itu bisa 5 sampai 15 miliar gitu kan ya. Untuk drama. Ya rata-rata film Indonesia kalau kecuali yang udah kayak superhero itu bisa gede banget atau film action gede. Yang pakai CGI Iya, gitu untuk ya. film-film yang horor, drama, komedi mungkin range-nya 5 sampai 15 15 miliar gitu. Oke, tinggal dilihat pembagian dari 5 ini mau Iya, diserahin ke investor berapa ya? Apakah misalnya sutradaranya atau yang punya PH bilang dia mau semuanya dari investor, ya berarti range-nya segitu, atau dia misalnya setengahnya nyari investornya setengah deh, setengahnya pakai duit sendiri gitu. Kayak gitulah. Aku Tetap gambling ya, Bro ya. Pastilah, bayangin kalau misalnya filmnya flop terus nggak laku, aduh, kebuang-buang kan. Dan lu juga itu saldo lu habis. Aku kemarin tiba-tiba ini tiba-tiba ada yang ngontek. Jadi ada anak-anak mahasiswa di Bandung Oke. ngontek aku, Kak, adanya aku kenal satu mahasiswa lah itu ya. Kak, aku ada proyek film nih, kakak mau nggak aku ajakin kerjasama jadi EP? Apa itu EP? Executive Executive producer. Terus kan aku, hah gimana nih aku bilang kan, itu nggak tahu out of nowhere tiba-tiba Iya. gitu. Ya udah coba deh, ayo obrolin gimana idenya, aku bilang gitu kan. Akhirnya inilah Zoom meeting. Zoom meeting ada sutradaranya sekaligus penulis skripnya, terus ada kawan aku ini kayaknya dia sebagai produser kali ya. Oke. Terus satu lagi ada juga mungkin dia bagian produser atau apalah gitu. Diceritain Ben, dia rencana si sutradara ini ceritain pengen bikin film pendek gitu, Oke. terus idenya bla bla bla, skripnya gini, terus dia nge-breakdown shot-shotnya Oke. gitu. Terus aku bilang, wih canggih nih, aku Canggih. bilang kan. Terus udah nih pas di akhir ditawarin pilihan ininya, range-nya. Range-nya. Wah ini mah, ini apa maksudnya kayak angkanya sih masih masuk akal Oke. gitu. Terus aku kayak, anjir kok nggak tahu aku kok, sumpah aku kaget kali kok tiba-tiba ada ini dan secara angka kayak, oh no kenapa lu enggak gitu. Apa katakanlah misalnya dari angka, let's say katakanlah dari 10.000, 20.000 sama katakanlah 700.000 lah misalnya gitu ya. Bukan 700, 10.000, 20.000 sama 70.000 misalnya. Iya. Anjir aku film ya ini aku terus ada dia ngasih tau nanti Kak dapat kalau ini dapat ininya apa benefitnya gini udah langsung aku kan kayaknya bisa nih tap in gitu maksudnya ya. Iya, iya. Terus aku cuma bilang gini ke mereka pas meeting, jadi gini aku bilang, aku butuh waktu buat mikir. Anjay. Aku butuh waktu buat mikir, tapi kalaupun nanti aku akan mensupport teman-teman, yang aku pastiin adalah aku nggak akan mengganggu ranah kreatifnya itu biar teman-teman. Terus akhirnya tap in kemarin. Tap in. Iya, anjing. Tiba-tiba loh. Jadi aku nanti akan ada pas udah tag, nanti aku posting pasti di IG gitu ya, film pendek kayak gimana. Seru, apa pasti skripnya juga out of the box, anak mahasiswa kali, Ben. Lu ngasih modal? Iya, sponsor.
Sponsor. Berapa? Nanti angkanya Oke. day of cam aja. Ada day of cam aja. Tapi jadi kepikiran. Pas Zaman kali. dulu bahkan ada film yang apa istilahnya ya, fundingnya itu tuh dibuka terbuka gitu dan orang-orang bisa Go masuk public gitu. itu jadinya ya? Iya, kayak misalnya dia bikin pengumuman, apa istilahnya ya? Dia Crowdfunding. bikin crowdfunding. Crowdfunding. Iya, jadi orang-orang bisa nanti padahal kecil pun tapi udah dianggap ikut membantu membiayai gitu. Oh, Iya, dapat keuntungan juga. Ada nanti kalau misalnya filmnya menguntungkan, ya dia akan dapat pembagian juga. Tapi yang paling jelas ya di credit title sudah Iya, ada jadi namanya, bagian iya, dari iya, iya. Nah aku eksekutif produser. Si ini dia ngasih tahu rencananya itu memang bukan untuk dijual, akan Iya. diikuti festival Iya. gitu. Aku bilang Terus nanti dapat keuntungannya dari mana? untung secara Oh, rupiah. cuma nama doang ya? Iya. Nama Besar dan doang. anjir gue pernah nih terlibat Iya. sebagai ini gitu kan lumayan seru gitu. Tapi kalau cuma dikejar modalnya doang, wah, ntar lu ditarik nih ya, misalnya sama Star Vision buat investor. Anjing gak ada duit. Gak ada duitnya gimana anjing? Siapa tahu kan ternyata filmnya jadi kalau secara ide aku seneng karena mereka idenya tuh bener-bener kayak liar, Iya. tapi secara budget mereka tuh kayak, wih, kaget aku pas aku lihat mereka segitu seriusnya skripnya, terus Budgetnya gede? shotnya, terus si referensinya gitu. Aha. Pas kalau budget anjing kok budgetnya bisa segini cuman Iya, iya. gitu. Jadi kan emang nih orang berarti emang niat berkreasi kan, Iya, emang iya. niat berkarya gitu, bukan nggak. Aku udah bayangin anjing ini pas bagian budget nih angkanya pasti bombastis Iya. gitu. Ternyata angkanya, wih segini. Tapi lu nggak curiga maksudnya dengan kok Enggak. produksi yang harusnya budgetnya besar kok segini nih? Ya paling tayang di TikTok lah. Untuk Tapi aku seneng karena dapat untung Ya kan kita endorse nggak doang. tahu misalnya nanti ada efek apa gitu iya, kan. tapi Iya, iya, benar, dunia ikutin baru, aja dulu. Iya, dunia Iya, baru. di jalannya aja kan. Dan itu aku juga sebagai orang yang luar ya, tapi aku salut kali sih sama Imagineer itu emang berbanyak bikin Asli. gebrakan ya. Asli. Gila loh. Nabrak tembok banget lah ya. Ih, Istilahnya betul. kan nabrak tembok. Sistem yang karena kan mungkin di kalangan sineas wajar udah tahu ada peluang invest kan. Tapi kami yang awam kan taunya ya Betul. gara-gara kalian itu, dianggap Iya, kalian iya. itu. Dan itu ternyata malah bisa bikin industri filmnya jadi tambah oke kan kalau Asli jadi kayak misalnya kru gitu kan kayak kalau diajak project-project di Imaginary pasti udah dengan gembira itu ayo gitu udah support gitu dan mungkin ada vibes ini juga kan kalau Imaginary jadi lebih serius, lebih total, Iya, iya, lebih iya, 100% ngerjainnya. nggak bisa gitu. dibohongin lah ya kalau ada PH-PH yang PH-nya ini nggak jelas nih gitu-gitu Iya, ya pasti ada ya. Sutradaranya nggak jelas gitu. Berarti Imaginary termasuk PH baru yang dipercaya sama Legacy ya? Sama ininya. Banyak lah gitu, jadi banyak apa nama istilahnya ya. Jadi orang-orang itu kalau udah sama Imaginary udah secara mindset udah beda kerjanya gitu kan, udah kayak suportif, terus Iya, udah pengen ngasih yang terbaik gitu-gitu. Terus pas syutingnya juga enak. Enak ya. gitu. Selain itu apa hal yang kau temuin yang ada di Imaginary tapi nggak ada yang tempat lain? Ya inilah sih bagaimana mereka percaya kepada kreatornya gitu. Karena kan kalau di PH besar kan setiap investor, maksudnya setiap produksi itu kan ada produsernya dan produser ini sudah mengeluarkan uang secara total dari dia kan. Pasti dia sudah punya insting komersilnya. Iya, pasti bisnisnya. Iya bisnisnya. Iya. Kalau menurut dia kalau pemainnya si ini akan susah nih jualannya. Akhirnya dia nitip. Tolong dong pemainnya jangan itu. Si ini dong pemainnya, si ini supaya nanti Dan itu belum tentu bagus. iya, ya. supaya nanti gampang promosinya gitu. Atau misalnya story-nya dianggap kayak story-nya ini agak terlalu misalnya idealis nih, kurang komersil, agak terlalu festival. Tolong dong diubah treatmentnya, diubah gininya. Jadinya kan akhirnya apa yang diinginkan sutradaranya atau penulisnya dari awal jadi kayak berubah pelan-pelan, begitu jadi kan aduh jadi berubah ya. Nah, kalau co-awareness tuh dari awal udah minta penjelasan dulu dari awal. Kau tuh mau bikin film kayak apa? Coba jelaskan gitu-gitu. Nah, kalau menurut dia masih mungkin dan bisa dikerjakan akan disupport tanpa banyak keinginan untuk mengubah-ubahnya. Iya, di dunia kreatifnya gitu. ya. Berarti Imaginary itu nggak peduli
ini pemainnya bakal apa bikin laku segala nggak peduli. Yang penting dia bisa memainkan itu. Iya, bayangkan aja ngeri-ngeri sedap. Siapa itu aktor yang bisa bawa penonton dari 6 pemeran itu? Iya kan? Malah yang bisa bawa penonton kan yang cameo yang di pasar itu kan, yang jualan sendal. Siapa? Aku itu. Oh iya, anjing. Aku baru sadar anjing itu kan kau kayak anjing. Iya kan? Iya Bukannya kan? itu menjauhi penonton. Iya kan, dari Boris Bokir, Indra Jegel, Gita Bebita, Lolo, Ars Wendy, Tika Botik. Panggabean, kayak mungkin banyak orang yang pas dibilang ngeri-ngeri siapa pemainnya, disebut itu siapa itu, gitu kan. Gitu. Tapi dari awal Koeres sudah bilang akan support gitu secara Habis-habisan, keinginan dan segala macam. Jadi kan kita sebagai orang yang mau berkarya kan enak gitu kan. Yang, Tapi kau pas ngeri-ngeri sedap kau yang nulis kan? iya, Itu ada banyak kompromi nggak? nggak ada sama sekali. Gila. Sama sekali. Gila. Nyerahin aja udah. Iya, yang Iya. paling sempat menjadi pertimbangan adalah investornya pengen masukin aktor grade A untuk minimal membantu iya, gitu. iya. Misalnya salah satu anaknya masukin Chico Jericho gitu atau Agak jomplang ya anak pertama iya, Chico, anak atau kedua siapa Lolo lah ya. gitu yang bisa. Anak keduanya Lolo, agak Cuman jomplang. dari awal aku bilang nggak mau kok kalau kayak gitu nggak bisa gitu. Tapi akhirnya Setuju, Ko investor Ernest bisa menjelaskan meyakinkan ya, investornya lah bahwa udah ini harus Nggak dijalankan gitu. Anak pertama Chico Jericho, anak kedua Lolo, anak ketiga Anak kedua Gita. Boris, misalnya anak anak ketiga Gita, Gita, anak keempat keempatnya si Jegel. Jegel gitu. Kayaknya yang pertama adopsi. Belang kali. Atau bapaknya itu yang bapak angkat ya. Bapaknya yang diambil. Tapi nggak gampang Tapi kan? emang harusnya bagusnya kan kayak gitu, produksi itu mempercayakan kepada sutradaranya, tinggal produsernya nih yang istilahnya bekerja sama investornya nih, meyakinkan Betul, investornya. tapi ya kita harus sadari juga investor kan sudah menaruh sekian banyak duit. Ya pasti wajar lah dia khawatir. Iya. Jadi memang debatable Iya, bisa yang mana yang benar yang mana yang salah itu bisa Nah, kalau sekali yang jelasin ke didebatkan. Ko Ernest ketika nggak mau kok. Aku udah bilang dari awal maunya kayak gini. Kalau memang nggak yakin ya udah nanti. Makanya dia Nggak usah nahan- dibikin. nahan- Iya, nggak usah nahan dibikin. Berapa tahun kan? 8 tahun. Tuh 8 tahun skrip itu nggak Dari diapa-apain awal ada sampai- juga PH yang mau, tapi mau Kompromi. Aku bilang nggak usah gitu. Segitu idealisnya dan Ya, kalau gitu Bene lah. mah percaya. Seniman, bro. Karena waktu itu memang belum nikah. Oh. Kalau sekarang kayaknya Boleh Pak? mana aja lah. Ini harus rusak gara-gara nikah. Tapi susah karena dunia kreatif ini tuh nggak ada rumus kan, Pak? Betul. Nggak menjamin juga kau pakai artis kayak ya nggak usah lah film yang kompleks sekali. Kita YouTube pun, Iya. kita kan pasti ya sedikit- agak-agak random kan. Iya, susah kan? ditebak. Kita Jadi, ngira datang sini rame nih, belum tentu. Di kita Ada yang ya PH-PH dulu gitu yang ditaruh di posternya harus semua artis naik nongol Iya, gitu terlalu gitu rame. kan. Itu kan nggak ngejamin kan. Nggak ngejamin, sekarang susah ditebak lah. Jadi kayak ya udah insting-insting aja. Anjing, judi Ada juga yang- berarti ya. judi Pak. Haram berarti film ini ya. Haram ini. Tapi 7.700.000. Halo. Untung buat keluarga sih bagus. Nah, kalau si nge-breakdown paling enggak gitu Ben, resiko tadi tuh gimana Ben? Kau udah mulai tahu tuh, misalnya kayak insting tadi loh, kayak misalnya ini ceritanya terlalu komersil, ini kurang komersil misalnya, atau si ini si pakai artis ini karena misalnya dia bisa ini, itu mulai bisa di breakdown nggak sih faktor? Ada lah insting-insting ke arah sana pasti ada. Misalnya ketika Ko Ernest bilang ya udah agak lain kita bikinin film, apa ceritanya? Ya. Waktu itu kan kami menawarkan beberapa opsi cerita. Ya. Yang dipilih adalah yang jadi film Iya, sekarang. iya. Tapi itu kan karena insting bahwa secara tema ini relatif lebih gampang dimengerti orang. Iya. Orang dari kelas A, B, C, D, E itu tahu pasar malam. Iya, iya, iya. Mereka pasti punya histori main ke pasar Iya, malam, relate relate. gitu. Terus dikemas supaya ini mudah dimengerti, menghibur gitu-gitu. Insting itu pasti ada Iya. lah. Nggak mungkin juga kita misalnya bikin film kayak Star Wars terus berharap orang-orang misalnya di Siantar pengen nonton gitu kan. Pasti buat mereka rumit sekali nih. Mereka lebih tahu Siantar Top daripada Iya, Star Wars ya. gitu. Berarti insting itu sebenarnya bisa dijadikan data kan? Pasti, cuman tetap aja. Misalnya orang mau bikin, misalnya,
oh kayak gitu rumusnya. Akhirnya ada orang mau bikin film pasar malam lagi. Belum tentu Belum sama. tentu. Jadi kayak ada insting-insting yang coba dijalankan, tapi nggak menjadi hitungan pasti. Dan itu di satu sisi memang serunya dunia kreatif ya. Betul gitu. Jadi memang banyak faktornya, tapi paling nggak pengalaman Koernes sekian tahun di dunia film sudah bikin insting dia nyala gitu. Iya, Dia udah iya, tahu iya. mana Wah, yang sebaiknya respect sih. mana yang dilakukan, mana yang enggak gitu. 3 film awal Imaginary terutama ya nggak ada yang fail sih. Iya makanya. Gila itu kayak aku sempat ngobrol sama Mo Sidik apa sama Isman juga gitu sama Dika gitu. Gila ya karena keputusan akhir itu kan pasti di PH kan. Iya. Ini produksi atau enggak gitu. Betul. Kalau udah sampai 3 film awal berhasil semua berarti itu sih nggak kebetulan kan. Pengalamannya kan udah panjang. Ngenes itu kan 2015. Ya. Itu aja 300.000 700.000 400. apa ya? 700.000 ya ngelebihin film Radit. Terus akhirnya TTS. bikin Imaginary 2022. Berarti kan 7 sekitar tahun. 7 tahun nyari ilmunya kan. Iya. Dan itu termasuk cepet. Iya, loh. dan Koernes tuh aku nggak, kalau nggak salah film Susah Sinyal apa Cek Toko Sebelah itu sempat nanya, kok nggak mau bikin PH? Dia bilang enggak pusing, belum punya ilmunya gitu. Dan dia bilang malas lah bikin sesuatu mikirin apa namanya budgetnya, mikirin untuk kalau nanti rugi gimana, nanti aja lah gitu. 2017-an itu berarti. Iya, nah, Itu tiba-tiba- sebelum Ernest ke Gunung Kawi kan. Sudah turun gunung, dapat ilmunya nih Kak. Nggak, dia nggak ke Gunung Kawi lah, Guangzhou. Anjing. Nyebrang negara. Kita tuh termasuk yang bangga lah. Apa maksudnya aku juga termasuk yang bangga teman-teman punya bukan cuman punya film namanya kalau agak lain tuh udah kayak anjing punya monumen gitu. Udah anjing udah levelnya monumen, Bro. Dan ini tuh jadi kayak bukan teguran ya, pecutan bagi orang-orang yang dulu nyiptain filmnya keren-keren banget tapi hasilnya tidak seperti sekarang agak lain gitu. Gua kalau jadi sutradara-sutradara yang dulu-dulu kayaknya nggak jadi sutradara lagi ya, jadi telco aja. Makanya gimana bilangnya, kami sendiri pun harus sadar bahwa ini tuh sesuatu apa ya, anomali gitu, kayak ya udah orang Anugerah aja. kayak orang halu tapi Iya, kejadian iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak nggak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu, Iya, karena iya. aneh lah gitu. Tapi aku sempat kepikiran, Ben. Ini pasti abis ini podcast tuh banyak yang langsung didatengin. Kan? Iya. Dan buktinya aku nggak tahu ya ini udah boleh di-share atau belum ya. Tapi udah diposting harusnya sih udah boleh ya. GJLS kan kemarin udah sempat foto dengan salah satu PH gitu. Iya. Artinya ini bukti efek dari agak lain gitu. Membuka jalan buat yang lain Iya. ya. Tapi kau sendiri agak lain untuk selanjutnya gimana biar nggak beban, Ben? Aduh, gimana ya? Sedikit banyak kan pastinya. Pasti sih. Jadi racun lah awalnya. Cuman entah kenapa mungkin karena kami berempat ya, jadi rasa tenangnya itu lebih tinggi. Oh iya. Jadi gini, kalau job apapun yang berempat, aku nggak pernah kayak cemas berlebihan gitu. Beda kalau stand up. Iyalah, iya. Kalau stand up tuh kayak masih sebulan lagi udah susah tidur gitu kan. iya, anjing. Aduh, bulan depan stand up lagi nih. Mules-mules. Nah, kalau entah kenapa kalau di agak lain itu kalau ada job apapun Iya. itu tuh mungkin karena Kebagi. tahu saling Iya, backup, iya. saling support gitu-gitu tuh. Sama kayak kita Improvindo ya, Iya, sama juga. jadi tenang gitu. Jadi kayak kalau ditanya misalnya misalnya waktu syuting agak lain, jujur aku cemas kan karena mereka bertiga itu tuh sudah bagus sekali aktingnya, punya banyak pengalaman gitu. Sementara aku kan sejak selama ini menghindari akting kan. Iya. Cuman ternyata begitu di set ya beda mungkin apa nuansanya sehingga segala macam ketakutan itu diledekin mereka sebenarnya kan. demi biar kau berdamai ya. Iya, nah tapi ternyata cara itu tuh cocok gitu. Jadi kayak diledekin segala macam, salah sedikit diketawain. Jadinya kan akhirnya kan aku maki balik kan. Nah ternyata maki itu membuat stresnya rilis segala Iya. macam gitu. Jadi nextnya malah Di scene apa yang kau diketawain? wah scene paling hampir semua scene kali ya. Mampus lo deh. Sering kali gitu kan sebelum take nih. Mereka tiga lagi ngobrol-ngobrol. Aku nanti di sudut gitu kayak berusaha ngapalin dialog. Nanti oke, nggak usah lah Ben, nanti juga lupanya kau itu. Dan beneran lupa. Beneran lupa.
Jadi kayak digitu-gituin ya, brengsek gitu. Iya ya, apa kebayang ya, Bene kan kau udah lama kali gak acting dan emang gak mau acting ya? Pasti Iya. kebayang kau gimana deg-degannya, insecure-nya kau. Sumpah selama promo kan aku berusaha membuat ekspektasi orang rendah. Selama promo aku bilang kalian akan melihat betapa jeleknya gitu supaya ekspektasi orang rendah gitu, saking insecure-nya gitu. Tapi kalau udah promo posisi kau udah gak bisa ngapa-ngapain. Hari pertama syuting pasti kan kau yang Asli. ih anjing. Hari pertama, scene pertama, take 16. 16 kali take. Oh sih kan gak kau dialognya apa? Kok nggak mikir perasaan sutradara, Ben? Wah, Kok nggak sutradara? aku udah kasihan kali tuh sama Bang Aco tuh, kayak dalam hatiku, jangan-jangan hari kedua nggak datang dia. Apa masih kan gak kau? Scene yang Marah-marah? Nah, aku juga nggak tahu ya kenapa apa yang di kepalanya Muhakli Aco. Kenapa scene pertamanya fokusnya itu di aku. Jadi aku juga benci dia tuh kayak kenapa sih scene pertama ini gitu. Dan ini brengsek lagi nih. Scene itu kan sebelum syuting aku tuh lagi honeymoon ke Bali. Iya. Nah, jadi ada momen mereka reading tanpa aku. Dan scene itu di-readingin tanpa aku. Padahal scene itu fokusnya di aku. Anjing. Scene yang aku tiba-tiba dicelupkan ke kaki Nyoki. Oh iya. Aku belum nonton. Yang di Kau kolam bilang kan, aku yang di nggak bisa kolam. nonton. Yang marah Oki kan? Iya, Ya. yang ada tai kucing itu. Iya. Itu. Kan aku tuh center of scene-nya. Ya. Memang brengsek. Alasannya apa kalau nggak diajak reading? Karena aku lagi Honeymoon, dia honeymoon. Nah, pas aku balik udah honeymoon reading, mereka ngereadingin scene lain. Oh. Jadi scene itu aku belum reading sama sekali. Langsung take berarti? Langsung take. Bro, prank level film. Prank level filmmaker, bro. Udah di situ levelnya agak lain. Jadi 16 take itu emang target mereka. Mereka udah tahu sebelum kau datang tuh pasti kita ini tenang aja, Bene mah pasti lama, gak usah Iya. emosi. Di 5 take pertama mereka masih ketawa-ketawa. Udah masuk take ke 10, 11 mereka udah kayak memang nggak bisa. Memang gak bisa Aku kawan makanya ini. jadi berusaha fokus tuh karena aku lihat di meja monitor mereka tuh udah kayak fokus semua gitu ngeliatin monitor. Iya, itu ini banget Iya, ya, kayak- itu kayak mengintimidasi banget ya. Di acting yang mana yang lu gagalnya, yang diulang-ulang tuh pas? Pas master aja dari awal. Dari awal. Apa masukan dari Aco, apa kurang apa? Hah? Kurang apa dari Aco? Ya kelihatan ini memikirkan adegan selanjutnya. Jadi mukaku itu tuh nggak fokus ke adegannya, malah kayak next aku harus ngapain ini, next aku harus ngapain ini. Kelihatan banget muka kau nggak di situ. Nggak di situ, iya. Anjing lucu banget, sumpah. Itu dan memang intimidatif banget warga-warga kalau belum tahu ya, kalau kita di lingkungan syuting apapun lah, iklan kayak atau Iya. apa gitu. Tapi ada adegan yang ini di take berapa kali yang ngeliatin titit jegel ya itu. Iya. Itu kan pasti nahan ketawa semuanya. Iya. Berapa Nah, kali tuh? kebetulan setelah hari kedua apa hari ketiga ya, kami itu tuh udah lebih terutama aku ya, udah lebih lega, ngerti cara mainnya, udah ngerti bagi pikirannya. Karena kan apa ya, kalau acting terus kita fokus kepada reaksi orang kan Iya. malah jadi nggak fokus ke adegannya. Iya, kan. iya, Nah, iya. ternyata setelah itu tuh udah bisa dilepaskan. Jadi ke belakang itu tuh udah relatif lebih lancar lah. Sama gitu. yang emosi lu sama Oki juga lancar itu? Atau Nggak separah hari awal lah. Itu kok nggak salah ada take ke-7 apa ke-8 gitu. Tapi nggak 16 loh. 7 ke 16 beda loh. Mana dah? Beda. Prestasi loh. 16 take. 16 take loh. itu kalau pemain baru bukan temen-temennya udah anjing nggak dipanggil lagi. Makanya itu kalau udah misalnya lawan mainku itu bukan kawan-kawan pasti udah kayak panggilnya kalau dia udah bisa aja ya. Dia ke apa namanya? Ke ruang tele. Kalau ada teriakan gini, ini siapa sih yang oleng? Pasti gitu-gitu kan. Kau rekor selama kau ngedirect entah series entah apa, take paling banyak berapa? Ngeri-ngeri sedap yang long shot Ya, itu 14 kali take. Tapi Tapi kan itu scene-nya termaafkan, ya. termaafkan. Scene-nya. Kau memecahkan rekormu Pecahkan. sendiri. Memang itu niatku. Tapi lebih banyak lu ya daripada suara Dede. Take aja 16 deh, seorang Dede 11. Lebih banyak murid Tuhan Yesus. Anjing lebih banyak murid.
Nah, tapi kalau pas lama syuting, kalian kebayang-bayang ini nggak? Apa sisi bisnisnya nggak? Kayak jadi ya terganggu lah ya, iya, pasti pasti produser terganggu. kan juga ada kepentingan. Terbebani, anjing acting gua invest di sini harus bagus gitu. Atau keset mungkin ini kayaknya kurang oke nih gitu. Ada gitu-gitu ya nggak? Enggak sih, sebagai pemain ya kami harus sadar ketika di set ya kami lagi pemain gitu. Jadi nggak bisa berpikir Tentang hal lain. tentang itu Berarti juga nggak ada kan. terlintas terganggu gitu, udah aja full main aja. Iya, terus kan ada awareness dan Bang Dipa kan, yang kita tahu pasti secara hitung-hitungan udah matang. Iya. Jadi nggak perlu ngejaga mengawasi bagian ke sana karena dia udah pengalamannya udah banyak gitu. Jadi Dia kita takutnya pas percaya lagi aja. syuting, wah set. Iya kan produser. Yang sering kami lakukan itu kan di meja sutradara nih, Aco. Nah di belakang itu tuh meja produser. Iya. Nah kami lihat meja produser banyak kali makanan enak. Dalam hati kami enak bener nih Ernest. Akhirnya setiap syuting kami makani semua pun enak. Karena ada duit gua. Ini duit gua, jangan Ernest doang yang nikmati. Bangsat. Jadi mungkin warga nggak tahu Ben. Jadi kalau dalam film itu bahkan istilah bukan hierarki ya, tapi apa Iya, ya? hierarki. Udah hierarki, Itu tuh bener. dijaga banget gitu Iya. bahwa bahkan Produser itu Dewa. nggak bisa ada yang ganggu gitu. nggak- Ya. Kalau ada meja produser tuh, wah, lu Iya. bisa duduk di situ bisa ditendang Iya. kali. Cuman Kami lihat, wih makanan enak nih. Ernestnya mana belum datang, habisi dulu. Terus komplain ke Ernest, komplain. Ya, komplain gimana? Kami pun investor. Anjing bos juga. Makanya Aco nggak mau marah 16. mau diomelin duit dia ada juga di sini. Anjing nggak enak nih syuting sama investor. Anjir, tapi itu gila sih, itu secara formasi itu tuh kalian gila sih ya. Maksudnya itu pertama kali istilahnya circle temen semua, Iya, iya. tapi profesionalnya kejaga, Betul. tapi gila kebayang sih gimana itu Iya. menyenangkan syuting. Kebetulan sih nggak tahu juga kenapa ya di antara stand up Indo, stand up komedian itu yang sudah sadar dan punya kebijaksanaan masing-masing Iya. lah. Bagaimana membedakan Iya. tempat bercanda, tempat Iya, kerja iya, iya, gitu. iya. Jadi ketika masih benar-benar action dan segala macam di set, ya Serius. serius. Iya, iya. Begitu sudah selesai itu ya kadang bercandanya berlebihan. Kalau nggak ada yang tahu, anjing aku waktu itu kan aku ya CTS series season 3 kan, itu datang syuting terakhir tuh. Anak-anaknya emang anjing, bercanda kalau udah ada Ari, udah emang anjing gitu. Kalau ada SJW di situ pasti dibikin thread itu di Twitter. Anjing emang. Parah emang mulutnya. Parah. Tapi ya ini apa? Si dengan formula kayak gitu dan formasi yang itu kan terbukti dari sisi mental menyenangkan, Iya. dari sisi hasil juga puji Tuhan memuaskan. Iya. Formula yang kayak gitu akan kau coba terapin lagi gak? Misal di luar raga lain, misalnya kau punya film apa, kau cari circle yang memang ya kayak gitu, ini teman-teman yang terlibat gitu-gitu, mencoba kayak gitu nggak, Ben? Beda sih, jadi mungkin nggak bisa, maksudnya nggak bisa dicontek juga gitu. Karena kalau misalnya kita merasa itu tuh jalan suksesnya dicontek, nanti belum tentu terjadi gitu. Jadi makanya setiap membuat sesuatu, setiap membuat karya gitu ya harus Formula baru. bukan formula baru ya, harus punya mindset bahwa pokoknya dilakukan dengan baik, semua hal dipikiri dengan baik, dengan bijak, dengan dewasa. Nanti ketika kita udah puas secara kreatif membuatnya, sudah total, hasilnya ya udah serahkan aja kepada takdir gitu. Iya. Begitupun dengan ketika lu mau bikin agak lain 2, lu harus merupakan agak lain yang pertama Iya, dulu. betul. Mulai dari gitu. nol ya, Iya. jangan nol lagi ya. bayang-bayang. Cuman yang beban kan Aco. Iya sih, Aco. Pemain mah, gua Pemain mah kita tinggal main aja. Kalau nanti dikritik, sorry, itu sutradara. Oke, Ben, ada Tapi apa? Aco tuh bebannya luar biasa. Anjing, pemain gua investor semua. Anjing. Tapi kalian ditawarin invest itu dari proses sebelum skrip jadi atau setelah jadi? Dari waktu kami kami tantang awareness waktu dia jadi bintang tamu di agak lain iya, kan. Kan sebenarnya sudah sempat lah dulu kayak bahas-bahas setelah ngeri-ngeri sedap. Oh, ngeri-ngeri sedap kan rame karena agak lain bikin film lah ya. Terus awareness kayak alah gitu-gitu, mana ada gitu. Nah begitu dia jadi bintang tamu kan
Kami tantang kan, kami senggol egonya, terus dia kayaknya kena. Nah dari situ dia udah bilang, oke kita bikin film agak lain, tapi kalian berempat harus invest gitu. Berarti kalian sampai di proses approval script, terus setnya approval juga gitu? Enggak sih, itu udah kita lepaskan itu menjadi tanggung jawab dan haknya produser gitu, haknya PH gitu. Kita terlibat ya sebagai investor aja. Film apa ya yang pemainnya hampir sebagian besar investor luar? Film apa ya? Wah, ini lu bisa dapat penghargaan Global Award. Oh, tapi nggak tahu investor atau enggak ya. Tapi kebanyakan artis Kan kalau Hollywood, The Rock sering jadi produser. Iya, tapi aku nggak tahu produsernya apakah dia invest di awal atau dia ikut memproduksi aja. Atau mengkompensasi harga dia. Jadi harganya lebih diturunin supaya dapat profit share gitu. Itu bisa masuk produser ya, kayak gitu. Enggak, kalau dia merasa dia punya kemampuan untuk membantu memproduksi, ya pokoknya dia jadi double job. Dia jadi cash dan sekaligus produser. Oh, berarti gitu. ada pemain yang dia sekaligus produser. Banyak dan investor banyak. juga masuk. Ada lah beberapa yang kayak gitu. Si John Wick, Keanu Reeves. Iya, di Indonesia kalau nggak salah Chico Jericho sama Rio Dewanto Philcop tuh ya? di film Philcop gitu begitu juga. Mereka main tapi ikut sebagai produser juga. Nah, ini ada pertanyaan Ben dari warga waras. Warga waras. Ada pertanyaan nah ini. Buat Bang Bene dari Andrew Joe. Kenapa agak lain kok milihnya jadi manusia silver? Apa ada beberapa ide sebelum akhirnya memutuskan jadi manusia silver? Nah, aduh, pertanyaan. Gak mungkin dong cuman satu ide langsung tereksekusi. Sebenarnya asal bunyi aja. Jadi waktu itu kan lagi live di TikTok, gitu. Habis itu ditanya, kalau kalian berani ngapain kalau 7 juta gitu. Terus waktu itu kita merasa nggak mungkin 7 juta gitu, mana mungkin. Ya udah kalau 7 juta nanti ngapain itu? Manusia silver gitu, kau ucap aja. Ucap itu pertama. Di framingnya sih oke. Sebenarnya aku cuman waktu diedit. Lu yang nyesel juga. Iya, cuman yang diedit, yang diupload itu oke. Sebenarnya dari awal tuh aku yang ngomong pertama. Ini ya pelakunya ya, warga waras ini pelakunya nih. Terus kenapa jadi Boris Gold sendiri? Nah, waktu ketika kalau nggak salah kami bilang Nazar itu kalau nggak salah masih penontonnya 3 juta. Oh, 3 juta. 3 juta sampai 4 juta gitu. Jadi menurut kami nggak masuk akal kan 7 juta. Masih 2 kali lipat. Nah, akhirnya tim digital itu tahu bahwa ini tuh banyak yang memperhatikan penontonnya berapa gitu-gitu. Nah, setiap update jumlah penonton selalu banyak yang komen semakin dekat dengan manusia silver. Tapi kalau Komandan Boris nggak layak lah silver, dia harus emas. Gitu semua komennya. Terus kita berpikir kan, wah masuk akal sih. Akhirnya Boris kita suruh manusia emas. Tanpa diskusi, pokoknya sudah keputusan bersama. Dia nggak bisa nolak gitu, sudah keputusan Memang bersama. sih spesial tapi aneh bener. Nah problemnya dia kan banyak tato, sehingga harus dioles berkali-kali. Nah karena berkali-kali emasnya hilang jadi kunyit. Iya, gua lihat. Iya kan? Cemerlang. Iya. Karena terlalu tebal. Ini mah bukan emas, ini mah kunyit. Manusia kunyit. Kayak orang baru pengantin Jawa itu Iya, kan yang tangannya makanya. kuning gitu. Anjir. Gara-gara tatonya tuh. Tapi 7 juta nggak peduli, mau tebal. Nah, dia udah kayak gitu. Ya udah, terserah kalian mau diapain. Gitu. Selain 7 juta penonton kan miliaran. Amin. Warna apa? Ini bisa jadi agak lain 2, ininya temanya manusia silver. Dan bisa. Ya kita belum dapat nggak ide, tahu. tapi siapa tahu ya kan, siapa nggak tahu. menutup pintu. Pulang-pulang kanker. Ada Tapi lagi ribet sih syutingnya, janganlah. Iya, jangan. Tiap hari begitu. Ribet. Ada Gua lagi. invest 500.000 bisa. Mas, enggak mas. Dibalikin sama mereka, udah buat kau aja. Lumayan lah, untung 75 juga. Invest untuk gorengan ini ya, Ya, sore. Aku support biaya makan produsen. Aku support itu, boleh. Apa? Kopi atau gua makan Oh, produser iya. ya. Boleh. Ada lagi nih Ben dari Tiana. Wih, Ciwai. Ciwai. Warga waras Ciwai.
Apa yang dipikirin Bang Bene saat lihat FYP dia di TikTok yang bilang dia makin muda dan makin ganteng? Aku kayak mana bilangnya? Jadi kan aku dulu beberapa kali buka TikTok, sering kali kulihat yang FYP itu Boris. Nah, kenapa itulah akhirnya muncul ledekan damage, komandan mentari gitu karena kan diledekin gitu kan damage gitu, nggak lama jegel. Aku juga tuh paling berisik, ih jegel, FYP gitu. Nah sekarang aku lihat TikTok, kok aku sering lihat dia. Makanya aku nggak mau bahas, takut Boris sama jegel balas. Gak pernah aku bahas, aku repost, aku retweet, aku bahas, aku gak pernah mau. Malu. Aduh anjing emang. Tapi emang dia kelihatan lebih muda ya? Iya loh, kau Itulah kekuatan money. kekuatan investasi berhasil Iya, bro. sekarang kan jadi ke klinis, skincare. Terus ada istri juga yang nyuruh pakai ini, pakai ini. Lihat gitu. Dede dong sekarang. Bandingin sama waktu dia suci 3 nih fotonya nih. Lihat Dede waktu PPJ OPJ masih rame. Iya. Lagi sekarang nggak ada suara, lihat. Ini bukti Dede dan Bene. Money works. Money works. Iya ada tambah sama dia. Anyway Bang Bene kalau dipuji makin jumawa dah. Ya kan? Makanya jangan bikin live FYP. Ada lagi Ben, sabar. Ini agak serius Ben pertanyaan. Dari Melisa Putri Ben. Nitip pertanyaan buat Benny Dion. Mana yang lebih disukai antara menuangkan keresahan lewat stand up comedy atau filmmaking? Terus yang kedua, ceritain tentang apa atau siapa yang paling menginspirasi dia membuat film. Serius-serius Wah, serius nih. Menurutku sih sejauh ini aku lebih enjoy di film sih. Karena apa ya? Karena ketika stand up itu, ketika tampil, walaupun mungkin yang disampaikan keresahan sendiri, tapi ada kekhawatiran yang besar, apakah orang ketawa atau enggak gitu, apakah ini dianggap lucu atau enggak, sehingga kadang-kadang keresahan ini tuh tidak jadi fokus yang disampaikan gitu, malah lebih fokus kayak oke, ini resah, tapi apa yang bisa bikin lucu gitu kan. Sementara kalau film reaksi itu kan kita tidak lihat langsung gitu, jadi pas nulis ya udah sampaikan aja keresahan yang dipunya, bisa setebal mungkin, seenak mungkin, smooth mungkin gitu. Jadi fokus di menulisnya itu lebih tinggi. Tanpa memikirkan nanti respon penonton. Iya, karena kan ketika nonton misalnya penonton nggak seneng, kan aku nggak di bioskop, gitu kan. Jadi iya nggak langsung. Paling review-review kritikus iya, ya. gitu. Nah kalau review kan paling tinggal di blog gitu kan. Oh gitu, Ben. Jadi lebih tenang untuk menyampaikan keresahan di film lah gitu. Yang kedua, siapa atau apa yang jadi inspirasi di film? Ya macam-macam sih, misalnya ketika bikin ghostwriter gitu kan, keresahannya itu kan tentang mistis-mistis di sekitar gitu. Terus ada juga rasa personal yang pengen aku sampaikan di situ, bagaimana menyayangi ibu, bagaimana rasa sayangku terhadap ibuku gitu melalui film itu. Terus ketika Ngeri-Ngeri Sedap ya ada yang personal juga di sana kan, tentang hubungan ayah dan anak gitu disampaikan di sana. Terus ketika misalnya di film agak lain gitu kan, ada tentang bagaimana perjuangan mendapatkan restu gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang pernah aku alami kan. Jadi coba aku sampaikan waktu itu ke Mohak Liaco untuk siapa tahu bisa digunakan, dan ternyata dimasukin ke skrip gitu. Jadi selalu ada yang berusaha disampaikan keresahan itu. Jadi kalau ditanya dari siapa, macam-macam sih, tergantung filmnya. Mungkin ini siapa sosok yang tahu inspirasikan sosok orang. Tapi Siapa ini juga masuk akal, ilmu stand up-nya tetap dibawa. Jadi lingkungan sekitar dulu, apa yang dekat diri kita Iya, itu bisa jadi bahan gitu. Kayak misalnya ketika Ganjil Genap kan itu kan romcom kan, banyak romansnya kan. Nah ada banyak perspektif dan pandangan tentang cinta yang aku jalani selama ini yang aku sampaikan di situ gitu-gitu. Kalau sosok Sutradara inspirasi lah. Lu pengen banget kayak sutradara ini deh. Atau yang bikin pertama kali aku pengen jadi sutradara gara-gara dia gitu. Ernest Prakasa sih pasti ya, karena kan ketika itu
Ernest Prakasa bikin Cek Toko Sebelah kan, itu kan film sangat Cina gitu kan waktu itu kan. Oh ternyata bisa bikin film kayak gini. Nah itu juga memantik untuk aku bikin film yang sangat Batak gitu. Jadi kayak itu keluar egonya orang Batak, Cina aja bisa. Bisa gitu Gimana kan. Berapa sih jumlah orang Cina? Banyakan Batak gitu. Walaupun Indonesia ya. secara ekonomi masih banyak. Ekonomi sih mereka menguasai. Ada lagi nih, Ben. Oh ini serius juga nih Ben. Dari Dian Putra Butar-Butar pasukan bermarga. Wah, pasukan. Serius nih. Buat Bang Bene, gimana rasanya nonton bokep bareng Bang Mamat? Ini bukan tuh. Ini mah ngerusak. Tai banget nih pertanyaannya. Emang kau pernah? Jadi dulu Mamat itu sering datang ke kosan. Nah, karena sudah sering, udah jarang dia mengetok pintu. Sudah sering. Terus aku waktu itu lagi nonton, sebenarnya nggak bokep, semi-semi bokep lah. Ya. Series tapi agak-agak terbuka. Yang Netflix. Naked Director, ya kan, yang tentang bisnis porn di Ya, Jepang. Nah, aku lagi nonton. Memang kan ada banyak adegan begitu kan. Aku lagi nonton itu, lagi adegan-adegan yang cukup mesum, Mamat masuk tanpa ngetok. Nah, terus aku kan bingung bereaksi kan. Kalau aku bereaksi kayak langsung matikan, makin nggak enak nih kan. Makin ih malu gitu kan. Nah, akhirnya aku kayak berusaha untuk santai seakan ini biasa aja gitu. Jadi kayak masuk Mat, duduk. Nonton. Nonton gitu. Ya udah dia ikut nonton. Terus awal-awal kan dia bingung. Tontonan apa ini? Tenang aja seru gitu. Padahal dalam hati anjing malu lagi nih. Dan habis satu episode. Akhirnya dia habis sampai begitu selesai terus bilang, aduh nggak enak kayaknya nonton ini berdua. Akhirnya dia keluar. Anjing. Baik. Buat Soli. Akhirnya dia keluar. Pinjam dulu sabunmu Ben. Gitu Aduh, emang. gimana ya awkwardnya? Bingung kan bereaksinya kan. Jadi sok cool aja. Tapi pilihan kau pun juga itu bikin awkward, bukan pilihan terbaik anjing. Menurutku itu udah kayak paling enggak kayak aku enggak yang kalah, dia yang kalah kan jadinya. Iya, bener. Dia yang akhirnya pergi. Anjing, Dia Mas. malu. Iya. Bata nggak mau kali kalah egonya. Film banget, scene banget itu, scene banget kejadiannya anjing. Udah gitu. Director bro. Anjing. Bagus tuh dia dimasukin di adegan scene berikutnya. Iya kan anjing sampai dibikin loh. Tips sekarang kalau ke gap sama siapapun santai Iya. aja. Santai aja. Bikin dia yang malu sama situasi itu. Betul. Jangan Bahkan orang kita tua yang sekalipun Iya. ketika masuk. Ayo Pak, Mas, silakan Mama masuk, nonton Pak. mah gitu. Ya. Mama udah 17 tahun kan. Emaknya yang malu. Terakhir kali Ben, terakhir nih. Apa buat warga waras kasih kayaknya layak lah Ben sebagainya. Kasih top 5 film Indonesia. Film Indonesia. Iya. Menurut kau? Top 5. Dari 1 apa nomor 5? Bebas. Bebas. Mau kau urutin atau enggak juga nggak apa-apa, tapi masih 5. Tapi bagus diurutin ya. Diurutin ya. Dari 5, dari 5. Dari 5. Dari 5. All time Cek, ya, terserah. cek toko sebelah. Cek. Berarti jangan filmku lah ya. Ya, di luar filmmu. Ya, di luar filmku. Filmmu semua satu semua ntar tahun tersebut. Ini cek toko sebelah. Cek nanti toko gratisnya sebelah. muncul. Ya, Oke. 5. 4. 4 itu Janji Joni. Oh iya, Oh iya, sis. itu. Janji Iya, Joni. sis. Joko Anwar. Joko Anwar, Janji Joni. 3. 3 Pengabdi Setan Pertama. Oh, Pengabdi itu Setan. Joko Anwar juga ya? Joko Anwar juga. Terus peringkat 2 adalah Naga Bonar jadi 2. Oh yang si ini. Malah bukan yang pertama kok. Bukan, yang kedua yang ada Tora. Iya, Bulan Guritno bahaya banget di situ. Bahaya, Bro. Gitu. Terus sekarang nomor 2. Itu nomor 2 nomor dua. dan Ah. nomor 1 G30 SPKI. film yang pertama kali ku tonton di bioskop dan sampai masih film favoritku sampai sekarang. Apa? Laskar Pelangi. Oh, itu. Laskar Itu, ya, Pelangi. itu. ADC nggak masuk kan? AADC waktu itu belum ku tonton di bioskop. Belum. Kok nggak suka film drama gitu ya? Suka, tapi mungkin peringkat 6 lah dia. Kalau nggak- dimasukin. Dan ini sekedar kita spill ya rahasia yang kayaknya sebenarnya belum boleh kita itu? kasih tahu. Jadi Bene lagi reading film untuk groundbreaking sama Reza Radian yang selanjutnya ya.
Iya, dia karakternya jadi Bene. Aku jadi Reza Rahadian. Kami tukaran. Karena level keaktoran kan udah sama ini kan. Anjing. Nggak sama. Reza di bawah kau. Secara kualitas dia jauh di atas. Jauh dia di atas. Sekarang promonya sama, main di Hakim sendiri. Iya. Anjing. Iya. Anjing. Sorry ya Reza ya, gue punya teman Bene sekarang ya. Bro, Reza duo Reza dan BCL itu duo yang di film nggak ada yang lain. Dikalahkan sama Bene Oki. Mental. Bene Oki Respect. yang orang penonton keluar dari bioskop udah lupa siapa Bene Oki. Katanya Reza sekarang mau main FTV aja. Menyala, Kep, Menyala. Thank you Benedion, terima Luar kasih. Sama-sama. Terakhir, gue artis yang pengen kau direct. Artis yang pengen ku direct Dian Sastro. Dian Kenapa? Sastro. Karena cantik sekali, bos. Aku sudah Ben. Udah. Aku pernah jadi koreo fightingnya Dian beliau. Sastro. Terus aku kan harus beragain kan, beragain terus kayak gimana ya? Wah mancing nih gitu. Mohon maaf ya Mbak Dian, gue dari belakang gitu kayak gini nih, nanti pitingnya kayak gini. Sebenarnya nggak harus, itu lo aja inisiatif itu. Pernah kau piting Dian Sastro. Dian Ih, Sastro. jahat nih orang. Iya. Di pitingnya Dian Sastro. Aku udah piting kok masih belum. Aku udah piting. Menarik kayaknya Bene ngedirect Dia Sastro dua. Aku tahu lah, Bene itu kok secara film nggak sembarangan dan Dia Sastro pun nggak sembarangan. Jadi Betul. kalau kalian kolaborasi itu pasti filmnya juga nggak sembarangan itu. Mungkin di agak lain ada Dian Sastronya bisa jadi. Bisa jadi. Jangan. Oh, jangan. Kebanting acting kamu. Jadi kerasa jelek. Ternyata Bene sama Oki nggak spesial ya gitu kan. Karena kebanting. Dan jangan karena takutnya nanti kejadian yang kau bilang. Udah nanti kalau mereka udah bisa panggil Iya. lagi. Oh iya, jadi perbandingan sama orang. Ternyata kemarin tuh jelek. Iya, kebanting. Nggak usah. Ben, makasih banyak. Aduh, Anjing, thank respect you. kali aku bangga ikut Thank bangga you. sama agak lain dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih warga Waras, jangan lupa untuk nonton juga. Kami pengen lah kawan-kawan main ke agak lain berdua. Ayo, ya. boleh. Main ke situ kita ke Boris sudah soalnya. Oh, udah. Langsung Langsung berdua. berdua. Langsung Ya, berdua coba ya. waktu itu. Gitu. Kalau Oke. kalian mau secepatnya naikin kasus dulu berdua lagi. Udah mas. Udah pernah. Jangan mancing lagi mas. Dan itu Saya pas- mulai kepikiran. Iya juga ya. Enggak, soalnya kita udah pernah coba dan nggak ngangkat. Makasih warga Waras, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.